Ustadz tuh maknanya usaha taat. Jadi semua kita nih ustadz. Iya benar juga. Harus berusaha untuk taat. Itu doa. Ana pernah dengar orang bilang kau murtad. Hah? Murtad udah seuzon gitu. Rupanya dia bilang murtad, jangan ngomong itu. Muridnya Ustadz. Oh iya. Saya juga sering dibilang orang, bidah ini. Oh bidah. Biarin deh. Yeah. Saya berontak sampai saya lari dari hidayah. Saya lari dari agama, saya lari dari Islam lah. Dari Padang pindah ke Jakarta. 98 di Jakarta saya putuskan. Teman saya bilang, Der, kalau lu betul-betul mau masuk neraka, mau setan, ke Bali aja. Oh, jadi tuh. Bali mantul bro, mantap betul di Bali. Nggak ada azan, nggak kedengaran azan kan. Ada azan, tapi kan kalau kita minority jarang. Waktu itu pakai speaker dalam. Jadi ada pun masjid musola orang nggak dengar dari luar. Saya tinggal di Kuta lagi di Legian kan. Wah, terpuaskanlah semua cita-cita saya, hidup bebas, merdeka, apa yang saya cita-citakan Allah beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang hidayah bid'ah. Hari ini kita kedatangan tamu, Masya Allah orang soleh, kemana-mana selalu istiqomah dan nggak pernah ngelepas imamah, jubahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan seperti orang beliau, Masya Allah. Amin. Ada Ustadz Dery Sulaiman, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz Alfi, apa kabar? Waduh, enggak Ustadz, aduh anak nih. Ustadz tuh maknanya usaha taat. Jadi semua kita nih ustadz. Iya benar juga. Harus berusaha untuk taat. Itu doa. Ana pernah dengar orang bilang kau murtad. Hah? Murtad udah seuzon gitu. Rupanya dia bilang murtad, jangan ngomong itu. Muridnya Ustadz. Oh iya. Saya juga sering dibilang orang, bidah ini. Oh bidah. Biarin deh. Ada lagi dibilang. Jadi apa nggak ada masalah. Iya. Jadi masalah panggilan-panggilan aja. Dan sebetulnya penilaian orang itu nggak penting. Yang penting kan penilaian Allah. Allah. Buat betul. apa seluruh dunia sanjung kita, kau orang baik, kau sunnah, kau hebat, kau orang saleh. Tapi Allah katakan tidak, gimana? Nah mati ya kan. Mati kita, habis kita. Nah, yang penting apa kata Allah saja. Seluruh dunia menilai, menghina, caci maki tidak akan membuat kita hina. Ini menarik nih. Pujian orang pun tidak akan membuat kita jadi mulia. Dan itu yang antum lakukan dari dulu sampai sekarang. Iyalah, dulu waktu gila aja, waktu metal aja ya. Oh zamannya Waktu itu ya. metal aja kita nggak peduli dengan omongan orang. Iya pula. Maksiat aja bangga, dulu masa taat malu. Betul. Setuju. Dan ini sih sebelum kita bahas lebih jauh, ini kita kasih tahu ke teman-teman dulu bahwa ini adalah program Bikers Dakwah yang sudah mulai merangkul podcast, yaitu bid'ah dan dawai di musiknya. Ya, saksikan aja dawai nanti. Ajib, ya. Kita lagi progres nih. Zat, kembali ke masalah istiqomah ya. Yes. Dan kita lebih mementingkan pandangannya Allah dari pandangan manusia. Nah, kan antum kan dulu Betrayer kan? Iya. Betrayer bendera kuning. Banyak bandnya dulu. Oh. Salah satunya Betrayer lah. Salah satunya. Dan yang Anda tahu masih ada zaman TK dulu, taunya Betrayer. Tua banget. Jangan gitu. Iya lah. Iya, taunya kan Betrayer kan. Wah, TK tahu Betrayer gawat juga sih. Itu anaknya gawat juga. Betrayer kemudian kan lirik Betrayer ini gawat-gawat nih. Dan kenakalan otomatis di band rock begitu kan juga. Metal ya. Band metal itu kan juga dahsyat. Kenapa bisa tiba-tiba flip kemana-mana pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah, pakai rida? Kenapa sih? Jadi begini, anak-anak underground ini dia anti kemapanan dari awal kan, suka berontak. Oke. Jadi kalau dilarang-larang, kita semakin semangat untuk ngelakuin itu. Jangan begini ya, kita hantam itu, kita coba itu. Jadi metal tuh ya maunya ngeri deh, keren gitu. Iya. Dan saya lihat banyak anak-anak metal itu underground, terutama anak-anak death metal, black metal, grindcore itu dapat hidayah. Karena dulu sebelum kita kenal agama, itu anak metal udah biasa bicara kematian. Coba Bang Alfi dengar ya, nama-nama band di Indonesia aja ya. Band saya yang pertama namanya Liang Lahat. Ngeri kan? Dari mana tuh? Dari Liang Lahat. Sangar. Pokoknya kalau sangar, keren. Kalau foto tuh harus ngeri-ngerikan mukanya itu. Rambut digondrongin, baju setan, hantu. Kayak teman saya kan punya tato hantu kan. Ngeri, Bang. Tapi ke kamar mandi minta ditemanin. Asli itu benar. Serius? Ya benar, takut dia asli. Berarti metal ini ada singkatan ya? Melo total ya? Melo total. Manusia elit tahan lapar. Iya. Manusia elit tahan lapar. Iya. Metal. Jadi gini,
Jadi anak metal ini udah biasa bicara akhirat. Oke. Tengkorak, siksa kubur, yang di luar negeri Death Angel, Cannibal Corpse, Sepultura, itu semua tentang kematian. Death Squad, kematian, pasukan mati semua. Nah, jadi ketika anak metal tersentuh dakwah, dia cepat nangkap. Dulu sebelum datang berita tentang surga, yang datang tuh cuma promosi neraka aja. promosi neraka. Iya, bener Bang. Dulu cita-cita saya sebelum kenal agama, pengen masuk neraka. Itu cita-cita. Saya bikin kaos tuh, First in Hell, pertama masuk neraka. Itu ada sebabnya juga. Iya. Juga. Ngeri kan? Iya, First in Mana ada Hell. orang cita-cita masuk neraka kan? Ada mau cita kemana? Pengen masuk neraka, gitu. Karena waktu itu ada beberapa orang teman saya nih, satu sekolahan. Nah, ketika saya udah mulai main musik metal, dia selalu kirim hadis. Ini haram, ini sesat, musik Menghantam setan. ya. Pokoknya setan nih semua. Makanya tiap dia ngomong nggak pernah naikin iman, selalu naikin darah. Mengecek aja, ya, naik darah gitu kan. Kan? Kayak makan kambing berarti itu. Terus sampai saya bilang sama dia, saya bilang, kalau kayak gini, sifat orang-orang yang bakal masuk surga, orang ini kalau ada di surga ini, orang yang sufulan ini, saya nggak pengen masuk surga. Ngapain saya masuk surga, ketemu dia di surga, nanti nyakitin hati lagi dia di surga. Makanya pengen masuk neraka aja. Saya berontak. Dia kan cuma, ya makanya Rasulullah SAW itu manusia yang sangat fatanah, cerdas. Nabi tak pernah merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa satu hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha al-Mahirah. Apa beliau katakan, seandainya di awal dakwahnya Rasulullah, Nabi selalu bicara haramnya khamar, niscaya tidak akan ada orang-orang Mekah yang masuk Islam. Allah. Jadi jangan duluan orang mabuk bilang haram khamar. Menceritakan haramnya khamar kepada orang mabuk itu sia-sia. Yes. Jangan. Menceritakan keindahan kepada orang buta sia-sia. Betul yang kita ceritakan, tapi mendingan kita obati matanya biar dia lihat sendiri keindahan itu. Saya berontak sampai saya lari dari hidayah, saya lari dari agama, saya lari dari Islam lah. Dari Padang pindah ke Jakarta, 98 di Jakarta saya putuskan. Teman saya bilang, Der, kalau lu betul-betul mau masuk neraka, mau setan, ke Bali aja. Jadi tuh. Bali mantul bro, mantap betul di Bali. Nggak ada azan, nggak kedengaran azan kan. Ada azan, tapi kan kalau kita minority waktu Jarang. waktu itu pakai speaker dalam. Jadi adapun masjid mushola orang nggak dengar di luar. Saya tinggal di Kuta lagi di Legian kan. Wah, terpuaskanlah semua cita-cita saya, hidup bebas, merdeka, apa yang saya cita-citakan Allah beri. Diberi semua, duit dikasih, mobil mewah dikasih, semua dikasih duit. Nikmat tuh ya? Teman, semua senang. Itu berapa tahun, Coy? 98, 99, 2000. Itu 2000 udah mulai dakwah maksudnya. Udah mulai tersentuh dakwah, mulai datang-datang itu. Prosesnya itu memang lumayan lama. 2001 itu mulai saya masuk. Mulai ngintip-ngintip. Setelah saya rasakan, awalnya sih titik baliknya setelah saya diajak ikut 3 hari di masjid. Oh, didakwahi sama orang tablik juga. Jamaah tablik datang ke tempat-tempat. Kan kerjaan da'i ini kan di Al-Quran dikatakan seperti siraj munira, lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera itu cahaya takut dengan kegelapan. Betul. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Betul. Jadi saya mengenal agama bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah. Saya mengenal Islam di tempat maksiat di Kuta, Bali. Di pantai. Maka saya memahami lihat teman-teman hari ini masih nggak mau sholat, mabuk. Saya masih bilang, aduh, ini calon-calon hidayah semua ini. Bukan calon neraka ya? Bukan calon-calon hidayah semua. Allah. Orang-orang ini kalau semakin dia brutal, semakin dia nakal, jahat, itu 2 aja kemungkinannya. Kalau Allah nggak kasih hidayah, Allah hancurkan dia. Tapi sebagian besar tuh Allah kasih hidayah, Allah kan maha baik. Jadi orang yang keras menentang Islam, setelah dapat hidayah, dia keras membela Islam. Seperti Sayyidina Umar kan. Iya. Dia asah pedangnya, lalu dia berteriak, "Aina Muhammad," matanya merah mau bunuh Nabi, bayang tuh. Sendirian datang. Tiba-tiba Allah berhidayah. Allah. Nabi katakan kalau ada nabi setelah aku, Umar lah nabinya. Maka kita jangan pernah meremehkan para pelaku maksiat. Jangan pernah kita meremehkan para pendosa. Why? Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat bertaubat, detik itu juga dia menjadi kekasih Allah. Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah. Allah mencintai, bukan sembarang, mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci.
Mensucikan diri. Mana ada orang suci di dunia ini? Kita ini kumpulan dosa-dosa. Cuman beda aja dosanya. Nah, masalahnya kita sekarang, gara-gara dosa kita berbeda dengan dosa orang, kita langsung merasa lebih baik dari dia. Alhamdulillah. Lah kenapa dosa dia nggak sekadar dosa gue ya? Ya, gitu loh. Itu persoalannya sekarang. Itulah sesama pendosa ini jangan saling menghina, saling mendoakan saja. Betul. Saya berpakaian kayak gini ya, Ustaz Alfi ya, bukan karena saya merasa baik, merasa lebih soleh, tidak. Ini pagar diri bagi saya. Udah pakaian kayak gini aja masih nakal, apalagi rock and roll. Antum tadi bilang, Ustaz, imamah, sorban, rida, gamis adalah pagar diri. Pagar diri. Maksudnya Saya ini gini loh, kita ini kan perlu mendeklar siapa kita. Ya. Ketika orang deklarasikan, proklamasikan kepada seluruh dunia, aku orang baik, maka dia harus menunjukkan kebaikan itu. Dulu anak gondrong, dreadlock, rambut panjang. Saya kasih tahu kepada seluruh dunia, aku ini anak metal loh. Maka saya harus menunjukkan kemetalan saya ke seluruh dunia. Dulu mana mungkin anak metal gondrong terus nyanyinya dangdut, nggak mungkin kan? Itu nggak mungkin. Iya. Terjadi. Jadi ketika kita mengatakan aku orang baik, aku orang Islam, aku ahlus sunnah wal jamaah, maka otomatis semua perilaku kita akan membuktikan ucapan kita. Nah, ini penting ini. Coba aja orang kalau awalnya pura-pura aja, tapi lama-lama bisa beneran loh. Ada teman, nih hati-hati nih ya. Dulu waktu di Bali ya, saya kenal sama dia nih. Di gym kan. Anda mau gym lu? Dulu dia six pack dulu. Oh iya. Dulu. Ya. Sekarang nasi bungkus udah. Dulu. Ada fotonya. Nanti kita lihat ya. Bukan orang-orang perlu zaman VCD bukan zaman radio, perlu bukti bukan cerita. Jadi begini. Dia masuk gym, wah bagus, gagah, ganteng. Tiba-tiba dia kenalan sama Banci. Seminggu dia berteman, bengkok aja tangannya. Dari gini ya nih. Jadi gini. Jadi hati-hati nih. Awal dia pura-pura jadi banci benaran. Pura-pura jadi preman benaran. Nah, hari ini kalau kita pura-pura jadi orang saleh, insya Allah satu hari Ya kita Rabb. benaran. Amin. Begitu ceritanya. Jadi kita bukan berarti dengan pakaian ini terus kita merasa lebih baik. Tidak. No. Justru saya merasa lemah. Saya tahu diri, Bang Alfi ya. Saya lepas ini nih, lepas imamah, pakai gaul, fix maksiat. Saya tahu diri, saya tahu kelemahan iman saya. Maka saya harus pakai kayak gininya masih error juga. Karena musuh kita ini nggak main-main loh. Musuh manusia ini luar dalam. Gawat. Dari dalam diri kita syahwat, nafsu kita. Di luar diri kita siapa? Iblis la'natul alaih. Minal jinnati wan nas. Wah, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Ini di luar diri. Tapi guru saya dibilang Der, 1 ekor ular di dalam rumah, meskipun kecil itu ular, berbisa, tapi di dalam rumah, itu harus lebih kamu takuti, lebih harus kamu khawatirkan daripada 1000 ekor ular di luar rumahmu. Iya. Setan tuh lemah, kita dakwah dia kabur lari. Teman-teman yang maksiat kita tinggalkan dia lari. Tapi nafsu kita, di dalam diri kita, ini bahaya. Nah, makanya saya bilang saya perlu pagar diri, saya perlu amalan-amalan sunnah ini untuk apa? Supaya berkurang maksiatnya. Kalau hilang nggak mungkin lah. Kita manusia, kita bukan malaikat. Manusia ini memang benar begitu. Iya. Nah, nggak usah menyengaja dosa, dia berdosa sendiri. Udah otomatis dia, karena dosa, salah, khilaf, lupa itu fitrah manusia. Nah, Syekh, ini satu lagi, Syekh. Dalam berdakwah ini kan dibutuhkan istiqomah. Iya. Ana kenal antum udah lama juga dengar beberapa berita dari kiri kanan depan belakang bahwa ketika teman-teman jamaah tabligh lagi berdakwah diusir sana sini, terus bilang, kalian jamaah tabligh keluar dari masjid. Apa-apa. Nah itu kayak mana? Anda menyikapi seperti apa? Ketawa aja. Ketawa aja? Iya. Kita cari masjid lain. Oh, di sini tolak cari lain. Kita diarahkan begitu. Kalau kamu diusir, angkat tangan doa hidayah. Terus juga Anda pernah dengar dari antum apa? Jangan terima makan dari apa? Kalau kita dakwah itu kita bawa makanan sendiri. Guru saya bilang itu, kalau kamu dakwah, kan kata dibilang bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Ya, nggak boleh minta upah dari orang, itu dakwah ya. Bahkan makanan yang dihidang pun kita nggak makan. Kita bawa makanan sendiri.
Jadi kita tidak menyusahkan orang yang kita dakwahi, kita datangi. Itu tidak, kalau ada jamaah tabligh begitu. Makanya mana-mana kita bawa kompor, dibilang jamaah kompor. Sering bang, saya diusir-usirin bang. Sering tuh ya? Sering. Udah terkenal masih diusir. Udah terkenal masih diusir? Masih. Udah ada centang biru di Instagram masih diusir ya? Aduh bang, saya liatin tuh subscriber nih semua bang, artis nggak peduli mereka. Karena antum juga, saya artis loh gitu. Ya, udah itu. Lagu putar ini, Pak tahu lagu ini nggak Pak? Tahu. Itu saya. Tahu nggak boleh. Nah ini funny, aneh. Saya nggak habis pikir nih, dakwah ini memang kerja Allah. Kerja Allah ini tarbiyah, usir. Nabi kurang apa sih gantengnya Nabi, keringat Nabi lebih wangi dari kasturi, mata yang terindah matanya Rasulullah, kulit Nabi bercahaya. Masih diludahin orang sih, masih dilempar batu sih. Apalagi kita yang mukanya miring-miring, kadang-kadang angle-nya cuma bagus di sebelah kiri aja, sebelah kanan error kan. Muka kita ini kayak nggak sempurna sih. Kalau Nabi itu dari depan dia tampan, nah, samping tampan, kiri tampan, belakang tampan. Kalau kita kadang-kadang susah nih, kamera ini kadang-kadang anak nggak nyaman duduk di sini. Karena anak merasa ganteng duduk sana. Ada untuk nyaman di sini. Kalau sebelah kanan bopeng deh. Cari posisinya benar kan? Iya. Wajar kita diusir, wajar kita dicaci maki orang. Iya. Ini kisah nyata nih. Saya sebut nama kampungnya di Keranggan, dekat Cibubur. Kan? Sebelumnya saya diundang ke sana. Poster gede om, gede posternya. Ustadz Dery Sulaiman, dai kondang. Mantap. Mantap. Pulang, buah. Parcel. Amplop tebal. Dimuliakan. Masuk, datang selawat badar. Al-Badru alaina. Bahaya, orang cium tangan kiri kanan. Mantap, ngeri kali. Serius, ini kan kisah nyata ini. Terus? Kemudian beberapa bulan kemudian, ada jamaah jalan kaki jamaah tabligh datang dari Ambon. Anak temani jamaah itu masuk ke tempat yang sama, di kampung yang sama, diusir kita. Lah kan diundang kemarin ya. Diundang, inilah bedanya. Makanya saya bilang jamaah tabligh dakwah dengan taklim beda. Kalau tabligh makan pun kita nggak boleh makan. Kalau taklim, ceramah itu boleh. Kalau dikasih orang kita terima. Ini bedanya nih. Iya. Dakwah hari ini umat Islam ini tidak bisa membedakan mana dakwah, mana yang taklim, mana yang pengajian, mana yang ceramah. Ceramah cerita ramah-ramah. Yang paham ini guru kita Ustaz Abdul Somad. Beliau seringkali katakan Abdul Somad belum berdakwah. Dia tawadhu, padahal dia juga lakukan kemana-mana kan, ke Talang Mama itu dia juga berdakwah. Cuma beliau selalu ta'azim memuliakan tabligh. Yang berdakwah itu mereka itu yang datang ke diskotik, datang ke mana-mana, ke ujung-ujung dunia dengan harta sendiri, itulah dakwah. Ngajak orang kafir masuk Islam, ngajak orang diskotik ke dalam masjid, ngajak orang mabuk, digendong, dimandiin, kemudian dimasukin di masjid. Baru sholatin. Baru disolatin mati dong. Jadi om, umat Islam, termasuk guru-guru, kalau ada mungkin ustaz-ustaz kita yang buatlah dakwah dengan cara Nabi. Nabi itu tabligh akbar itu sebetulnya cuma 2 kali aja. Nabi tabligh akbar 2 kali. Yang pertama setelah Isra Mi'raj. Yang kedua setelah Nabi Hajatul Wada, sebelum wafat Nabi. Sisanya Nabi datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong. Jadi tabligh akbar ini penting juga, penting. Tapi jangan sampai kita meninggalkan dakwah door to door. Itu yang penting ya. Dakwah itu datang kepada orang yang berminat dan yang tidak berminat itu om. Nah itu yang kami lakukan. Makanya kalau kita dakwah seperti itu kemungkinan diusir ada. Karena kita datangi orang tidak ngundang kita. Dia tidak berharap kita datangi. Tapi kalau yang tadi dia mengundang, maka disiapkan karpet merah. Ibarat itu serangan fajar lah ya, datang tiba-tiba. Jadi ya. Rasulullah SAW sebelum beliau berdakwah, beliau sibuk dengan amalan-amalan, zikir di Gua Hira. Ya. Nabi SAW itu dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun sudah berkhalwat di Gua Hira 40 hari setiap tahun. Beliau berzikir dengan amalan Nabi. Apa yang terjadi? Semua orang Makkah memuji beliau, menyanjung beliau, diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dipercaya. Tapi umur 40 tahun datang perintah dakwah. Setelah 5 ayat dan turun di Gua Hira itu Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq ila akhir ayat. Turun ayat berikutnya ya ayyuhal mudatsir. Hai orang yang berselimut, kum fanzir. Bangun beri peringatan wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah rumah Allah. Apa yang terjadi? Nabi diludahin. Nabi diludahin sama menantunya. Nabi diludahin sama menantunya? Anak Nabi diceraikan langsung. Anaknya Abu Lahab, laknatullah alaih.
Sampai Nabi itu nangis berdoa, ya Allah, antarkan anjing-anjing memakan kepala Utaibah. Jadi ketika orang kita datang kepada orang yang tidak minat, datanglah orang-orang yang nongkrong. Kemungkinan kita diejek ada, dihina ada. Inilah dakwah. Bikers dakwah buat hal yang itu luar biasa. Datang ke orang-orang yang tidak berminat, ajak dia, mari kita bikers dulu, kita touring dulu, kemudian capek sholat. Iya. Bagus nih, saya appreciate, Masya Allah, ini luar biasa nih biker dakwah, semoga Allah istiqomah. Amin ya Rab, Masya Allah. Intinya adalah istiqomah itu, kayak mana kata-kata Dilan itu ya? Dilahirkan untuk dimatikan, Bukan, diciptakan ada. untuk beribadah. Ada satu kata-kata bikers dakwah, bilang sama Dilan, yang berat itu bukan rindu, tapi istiqomah. Itu yang berat. Emang gawat. Dirangkul bukan dipukul. Oh, ini ngomong ngemeng-ngemeng sudah ada kaosnya semua belum nih? udah ada, belum nyampe. Belum ada. Umi, Ada belum tapi nyampe, Mi. size-nya nggak benar. Bikinlah size orang-orang besar kayak Tapi gini. katanya nge-gym, kayak mana? Astagfirullahaladzim. Tapi katanya nge-gym. Dikirim kaos tersinggung kita nggak kaos. Ini nyuruh diet ini. Iya. Ya, pokoknya nanti kaos Bikers Dakwah nyampe ke rumah antum sih. Akan kita kirim, kira ada size baru, triple XL ada. Iya siap. Dan kita Karena 4 lah, jangan 3, 4 lah, biar longgar dikit. quarter XL berarti? Quarter. Ngeri kali, Wah. Oke lah, siap, kita siapkan. Oke, terima kasih buat Bikers Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan pantengin terus ini. Akunnya dari Sulaiman yang Sahabat boleh promo kan? Oh boleh kali. Apa yang nggak mau antum saya? Follow dong. Dari Apa? Sulaiman yang Sahabat. Dari Sulaiman and DSAS. Sahabat. DSAS, oke. Dari Sulaiman. Kemudian, antum kan kemarin bikin lagu nih kan? Lagu? Coba nyanyikan dulu, Ref. Mana lagu? Ada gitar nggak boleh? Boleh lah. Pinjam gitar dulu. Coba ambil gitar dulu. Si Martin Muda. Single terbaru. Oh, saya ada single terbaru sama Ayah Ibrahim. Coba lihat ya, dari Sulaiman, Ayah Ibrahim. CDSIS ini udah jadi branding bagi saya secara tak sengaja sebetulnya. Itu judul lagu sebetulnya Om Alfi. Ya. Yang dunia sementara tidak selamanya. Kan? Jadi ada, kita jangan full ya, nanti diklaim Setengah aja. 1 baris 200. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi insya Allah DSS ini akan berlanjut kalau punya umur sampai DSS 17. Amin. Ini baru 3 ini. Baru 3 nih? Baru 3. Ini yang pertama tuh seperti ini kan. Orang kaya Mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. cukup 10 detik aja. Karena kalau lewat dikit itu masuk lagi, peng ya. Oh iya? Ya akun aja pun masuk saya. Itulah penting. Berarti dikit ya, berarti betul juga ada. Bagus. Dia harus cerdas. Diselamatkan kita. Bagus. Sedih sementara, bahagia Sementara. Oke, cukup. Itu DSS 2. Cukup. Ini DSS 3 nih, Oke, lagi lanjut. promo sekarang nih. Iya, Baru iya. diupload kemarin jam 1 kemarin. Yang biola kemarin. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi ternyata. Cukup. Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau kita dengan dakwah, insya Allah apapun hobi kita, apapun profesi kita, kalau kita niat dakwah, insya Allah hobi tersalurkan, pahala pun dapat. Amin. Bikers, dia menjadi bikers, dia kemana-mana, dia touring, kemana happy, dia bonceng istrinya, dia tenang-tenang, happy, naik gunung, turun gunung, tapi niatnya dakwah, maka hobinya tersalurkan, pahala dapat. Amin. Musisi, dia tetap bikin karya, hobi tersalurkan, pahala dapat. Kita nggak pernah tahu siapa yang tersentuh hatinya, asbab mendengarkan karya-karya kita. Oke, satu lagi mungkin ada tambahan, antum mau menyampaikan kalimat demi kalimat atau kalimat intan mutiara untuk para pendengar podcast dan YouTube ini dan teman-teman Bikers Dakwah di rumah. Insya Allah mudah-mudahan di podcast bid'ah ini menjadi asbab hidayah. Amin. Kita bicara hidayah, insya Allah jadi asbab hidayah. Dan kalian jangan lupa beritahu kepada semua orang tentang konten ini, tentang podcast ini. Saya mengingatkan sederhana aja. Ini ya sebelum kita close, kita harus jadi orang baik. Ya, orang baik tuh ciri-cirinya apa? Dia suka bicara yang baik-baik, dia suka melihat kebaikan, dia suka mendengar kebaikan, dan dia suka berprasangka baik. Kalau kita husnuzon, insya Allah mati kita husnul khatimah. Ya Rab, amin. Sangka baik aja, semua sangka baik aja. Kita sangka buruk sama diri kita aja, sama orang lain sangka baik semua. Ya. Terus yang kedua, kembalilah kepada sunnah. Hidupkan sunnah. Nggak ada sunnah yang kecil.
Ya, jangan remehkan sunnah, meskipun itu cuma miswak, siwak, meskipun cuma makan tangan kanan, minum tangan kanan. Ini teman-teman sekalian banyak nih habit-habit kita nggak sengaja, saya tahu nggak sengaja. Minum tangan kiri itu cara minumnya syaitan. Nah, hari ini kita pun nggak sadar, bahkan maaf, banyak orang-orang tokoh-tokoh pun masih begitu. Nah, sunnah jangan remehkan. Yang ketiga, sholat dijaga. Di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan. Meskipun hari ini kita di rumah aja sholat, ya, kita nggak bisa ke masjid dan sebagainya karena ada himbauan dari pemerintah, dari MUI untuk tidak kumpul-kumpul dulu di masjid ataupun di mana saja. Kita tetap kumandangkan azan di rumah kita, sholat berjamaah. Ini penting nih. Kemudian yang keempat, ta'lim. Saya lihat Ustaz Alfi ngaji meskipun online ya, ngajar tajwid dan sebagainya. Ilmu dia ditambah dan selalu berzikir dalam setiap hembusan nafas. Dan tawaduk, jangan sombong, yang penting ikhlas, dan yang terakhir banyak-banyaklah zikrul maut. Banyak ingat mati. Ingat dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka sahabat sekalian, teman-teman semua, ini nama panggilan followersnya apa? Sahabat bid'ah. Sahabat bid'ah. Kok geli aku ya? Kok sahabat bid'ah tapi kok geli ya? Serah. Sahabat bid'ah hasanah. Minta ide ya buat teman. Apa ide ya? Buat teman-teman ya, kalian nonton dengar ini silakan tulis di kolom bawah ini. Ya. Apa sahabat nih panggilan followersnya? Mau sahabat bid'ah, mau brother bid'ah, serah dia udah. Serahlah. Tinggal Ya. masukkan, nanti kita pakai. Kalau mau bertobat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, Nanti keburu dikafankan. Ingat, kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Nah, insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair. Ini Ustadz Dery nih ya, gagah dia. Berdiri gagah dia. Di luar singa, di rumah kucing pasti dia. Astagfirullah. Mana ada ceritanya saya itu. Enggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya kalau kita sama istri kan sayang. Bukan takut. Masa takut sama istri? Ada cerita saya. Ada cerita, waktu dia masih di Tanggul, ziarah ke Habib Soleh, keluarganya Habib Soleh tuh, cucu-cucunya itu manggilannya, Alfi, Habib Haidar, sini, Alfi, sini, ya Beb, ente denger dulu nih katanya, ada cerita perhewanan di hutan katanya. Hewan. Kata dia, suatu ketika ada singa mau nikah. Singa mau kawin. Satu hewan hutan tuh ada yang datang. Nggak ada yang pernah datang? Nggak ada yang datang. Jerapah nggak datang, buaya nggak datang, harimau pun nggak datang. Raja hutan padahal dia. Iya, padahal dia raja nih. Raja padahal ya, berkuasa dia. Semua nggak datang, bingung lah singa ini kan. Kok nggak ada yang datang kundang ini? Kurang ajar rakyatku nih. Kurang ajar, si kucing ngomong. Kalian nggak boleh gitu, datanglah. Nggak, kami nggak mau datang, kata orang tuh. Yaudah, aku yang datang. Kata kucing? Kata kucing nih. Kucing datang. Kucing datang. Singa kawin, kucing datang. Disamperin singa nih. Kucing, makasih kau datang ya ke nikahan aku, kawinan aku. Enggak, aku datang ke sini bukan merayakan pernikahan kau, perkawinan kau. Apa? Aku cuma mau ngasih nasihat sama kau. Apa? Asal kau tahu, dulu sebelum aku kawin, aku singa. Habis kawin, aku jadi kucing gitu. Langsung batal itu. Batal di nikah. Aduh, ya. Betul. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya benar ya. Memang istri ini ajib ya. Istri ini kritikus terpedas, tapi supporter siap mati. Itu. Dia supporter siap mati sih. Jamaah pertama. Iya. Terbaik lah. Pokoknya kalau sayang sama istri, carikan dia teman. Aku suka nih. Dia pengen keluar. Lagi keluar kan? Keluar dia. Iya. Pokoknya ikat. Lagi mumpung nggak ada. Ya, ulah. Kalau kerja sendiri kan berat. Iya. Kalau ada teman kan ada teman. Iya. Kerja berdua tuh lebih ringan daripada kerja sendiri. Betul. Kerja bertiga lebih. Itu floor director kita udah kabur. Ira, insya Allah nanti pikir kita bercanda lagi. Ya, bercanda lagi. Iya. Ya teman-teman. Kalau kalian berani, top deh, mantap deh. Itu baru laki-laki sejati. Kalau aneh saya, masalah nikah lagi, Anda nggak akan nikah sebelum istri yang pertama Allah panggil. Sunnah. Mulia sekali antum.
Sunnah. Ketika istri pertama Allah panggil duluan, anak langsung nikah. Nikahnya nggak 1 sih, langsung 4. Masya Allah. Ini kagum kan? Iya. Ini kan depan bini awak aja ya. Umi nonton Nah, soalnya. gini. Takut Kalau jadi- saya Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dari istri pertama, saya ada anak. 3 kan. Dari yang kedua, belum berani lagi. Ya udah misalnya nanti orang pikir kita Siap. dakwakan poligami nanti dibully lagi kan. Pokoknya istiqamah insya Allah tenang. Satu amal istiqamah khairan min alfi karam. Naam, Alfi Karam. Alfi karam 1000. Wah, pokoknya ngobrol ini nggak terasa udah lumayan hampir sejam juga. Dan teman-teman, Kayaknya yang obrol nih keluar dari jalur sih. Tadi bisik-bisik kalau kita nanti podcast nyanyinya lagu Bendera Kuning ya. Kenapa oh iya, bilang itu? oh iya lupa. Itu dia. Aduh. Lupa. Iya, dia Itu masalah hidayah tuh. Nah, nggak, ntar lu. Bendera Kuning itu kan sempat Apa? kita obrolin kemarin tuh liriknya gawat juga. Kemarin pagi ia masih bicara dan ia berkata doakanlah dirinya. Aku tak tahu apa maksud katanya. Teruskanlah. Oh, masuk nggak? Ini ia telah tiada. Masuk. Meninggalkan dunia untuk pergi selamanya menghadap Yang kuasa. Jadi bendera kuning ini gawat juga ya? ada Abizar datang nanti kita tiru lagi nanti. Enggak, Anda mau ngasih tau juga. Syekh, Anda mau ngasih tau juga. Bendera kuning. Lagu antum yang kemarin nyanyinya nama? Yang ada screaming. Sebaik, Oh, Mbak. manusia hina. Dikit aja, dikit. Ini nggak apa-apa, ini nggak ada levelnya. Oh, nggak ada nih? Bawa. Ada takut ada juga. Aku adalah manusia yang penuh dosa. Efek. Tak mungkin diriku bicarakan Dosamu. sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Scream belum. Scream. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Bid'ah Bicara tentang hidayah. hidayah. Masuk. Kalau abang nanti orang bosan nanti kita TV lagi. Itu dimatikan dulu laptopnya kan. Apa-apa nih ngobrol dakwah ini. Udah. Udah matikan. Pokoknya jangan Satu lupa. kali saya terakhir ingat, sekurus-kurusnya ikan Betul. pasti ada dagingnya. Betul. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Betul. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Betul. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat bidah, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Silakan nasihat dan masukannya diketik di kolom komen. Dan kalau mau tema selanjutnya apa, tinggal kalian ketik aja. Usulkan, nanti kita eksekusikan di sini. Oke? Saya Alfi Al-Fadhi dan Ustadz Dery Sulaiman. Mengucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirangkul bukan dipukul. Terima kasih berdoa.